الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون, dan tidak ada orang-orang yang beriman. Wama kana, dan tidak ada al-mu'minuna, orang-orang yang beriman, liyaghfiru, kau berangkat perang semuanya, kafatan semuanya, wala maka hendaknya, nafaro, berangkat min kulli firqatin, dari setiap kabilah, minhum, dari mereka, ta'ifatun, segolongan, liyatafaqahu, untuk mempelajari, ya, untuk mempelajari sungguh-sungguh, mengkhususkan diri untuk mempelajari memahami fiddini, dalam urusan agama, waliyungdiru, dan supaya mereka memberi peringatan kaum mereka, idza raja'u ilaihim, ketika mereka sudah kembali kepada kaumnya. Atau dibalik, idza raja'u, bila kaumnya kembali, ilaihim, kepada mereka, kembali dari perang. Tidak boleh. La'allahum, semoga mereka yahdharun, takut siksanya Allah. Jadi tidak semuanya orang Islam itu berangkat untuk memperjuangkan agama, tidak. Maksudnya perjuangan yang bentuknya kayak apa itu, nafar fisabilillah itu loh. Tapi ada sebagian itu yang berangkat itu untuk mencari ilmu agama, mempelajari agama, memahami agama, supaya nanti kalau mereka yang berjuang agama itu pulang, atau maka mereka itu dikasih pelajaran-pelajaran oleh yang alim ini, cara-cara memperjuangkan agama supaya tidak keliru. Jadi itu tugasnya para ulama itu begitu, mengajari para pejuang-pejuang ini supaya tidak keliru. Kalau ini perjuangan namanya perjuangan dakwah. Ini para ulama tugasnya itu menasihati. Dakwah itu maksudnya adalah untuk menyatukan hati semua orang Islam. Ini adalah silaturahim, dari kampung ke kampung lain, dari satu negeri ke negeri lain, ya, dari satu benua ke benua lain, mencari saudara-saudara Islam untuk menyatukan hati semua orang Islam. Nah, jadi para ulama tugasnya menasihati seperti itu, menasihati supaya pekerja-pekerja dakwahnya itu, yang berjuang itu tidak keliru. Karena ini namanya orang itu capek, bermasalah sana. Orang itu kalau capek, akhirnya kadang-kadang punya sikap-sikap yang kurang sopan dengan temannya, dengan saudara Islamnya, sehingga mudah marah sini, marah situ, sana sinilah, akhirnya bisa berantem. Ya. Tapi kalau nanti ada yang bagian nasihati, kita ini harus sabar. Nah, kita fisabilillah, tujuan kita ini menyatukan hati. Kalau kita pengen menyatukan hati semua orang Islam, kalau hati kita sendiri sama teman gak satu hati, bagaimana bisa menyatukan hati semua orang Islam? Akhirnya sabar lagi. Nah, terus begitu aja. Memang seperti itu. Jadi ada bagian yang mendinginkan, nasihati. Ada mesin namanya mesin apa itu, diesel, ya. Ada mesin bensin, ya. Ada mesin yang pakai gas. Semuanya itu butuh yang nasihati. Yang nasihati siapa? Itu olinya itu maksudnya. Nah, kalau mesin itu sudah di gas, ya, puter gitu, panas, ya kan? Panas. Maka ada yang mendinginkan, olinya mendinginkan dan melicinkan. Kemudian itu airnya, radiator itu juga mendinginkan, terus didinginkan. Akhirnya berjalan terus, awet, nggak mati-mati. Tapi kalau tidak ada yang mendinginkan, panas tambah panas, meledos. Nah, ya. Nah, orang dakwah itu kayak mesin.
Semua pejuang itu kayak mesin, gerak itu, melilik semua itu mata itu. Taskil sana, taskil sini, cari orang sana, cari sini. Apalagi jamaah jalan kaki capek, ya dah. Yang muda-muda mendahului yang tua-tua sampai sudah jauh sana. Enggak, malah ninggal yang tua mangkel, yang muda juga mangkel. Tua kok ya ikut jalan kaki buat memperlambat saja. Yang tua juga mangkel juga. Ini mentang-mentang muda ninggali yang tua. Ya sebetulnya nggak ada alasan itu, karena kan orang capek aja itu nggerutu namanya. Maka bagian ahli agamanya yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Itu orang tua itu semangat, jangan dikendori. Jangan dikendori. Kalau kendor nanti kalau orang-orang muda itu semangat, maka jangan dikendori. Kalau mereka itu kendor, kita ini kendor, kumpulannya orang yang kendor. Kemudian bilang sama yang muda, itu orang-orang tua itu bisanya berjalan seperti itu. Jangan kamu gas. Kalau kamu gas, nanti akhirnya coplok semua kakinya itu. Kamu harus sabar. Oh iya, akhirnya dirukun bareng. Yang muda dilirihkan, yang tua agak dicepatkan dikit, nanti akhirnya bareng-bareng jalan. Anget akhirnya, awet. Kalau kamu kerjakan mobil, kemudian dituntun sama orang yang bijak mobil itu, disetir sama orang yang bijak, maka dia tidak akan ngebut. Ya, kalau terlalu rendah, 40 saja nggak nyampe-nyampe. Tetapi kalau terlalu tinggi, 160 merotol rodanya di tengah jalan. Jadi yang orang yang bijak, maka setir hanya 70. 50 sampai 70, 60, 70, paling pol 80, 60, 70 terus saja. Akhirnya apa? Sampai tujuan selamat. Gitu loh. Sampai tujuan selamat. Karena anget, mesinnya juga awet. Makanya bagi yang punya mobil-mobil tua, itu jangan ngebut-ngebut, merotol nanti. Nah, kita ini dakwah juga perjuangan juga seperti itu. Kita enggak boleh jos-josan habis-habisan. Maka kata para masyayikh dakwah itu, kita gembosi orang-orang yang terlalu panas itu, dan kita hangati orang-orang yang terlalu dingin, sehingga hangat jalan maksudnya seperti itu. Tubuh kamu juga sama, tubuh ini juga seperti itu. Kalau tubuh kamu ini, ya itu kamu buat olahraga habis-habisan, itu langsung sakit, buyar. Tapi kalau kamu tidur habis-habisan, cepat mati. Itu belum mati, sudah mati duluan kalau tidur. Tapi kalau buat anget terus, jalan terus, istiqomah, itu awet. Maka tubuh jangan sampai jatuh, jangan sampai dipukulkan sana, pukulkan sini, jangan. Nanti awet begitu. Jangan digerakkan terlalu kenceng, dan jangan diberhentikan. Tapi terus harus gerak. Maka Nabi pas betul itu sarannya baginda Nabi, saddidu wa qaribu. Hendaknya kamu itu dalam amal, pilihlah amalan yang sedang, sehingga kamu itu kuat menjaganya secara istiqomah. Wa qaribu, baru nanti kamu tingkatkan sedikit. Nanti akhirnya kamu bisa amal yang gede-gede, sedangkan kamu tidak merasa kecapean. Dalam perjuangan juga seperti itu, harus bijak betul. Karena kalau tubuh ini, kita ini harus punya bijak dalam menjaga tubuh kita. Kalau dalam satu masyarakat yang berjuang, mungkin orang dakwah atau orang tabligh, nah seperti itu otaknya itu ya para ulama itulah harus selalu memberi yaitu arahan-arahan kebijakan supaya yaitu kerja dakwah ini jadi benar untuk menyatukan semua umat Islam, untuk memberikan rasa sayang kepada semua umat Islam, menyatukan umat. Nah, gitu lah. Nah, dalam tabligh itu, dalam dakwah ini, semua yang menyatukan itu adalah baik, semua yang membuat cerai-berai itu adalah buruk. Dalam pernikahan juga begitu. Pernikahan sewenang sama Gusti Allah. Gusti Allah itu sewenang sama orang yang menikah. Tapi Gusti Allah tidak suka sama orang yang bercerai. Ya kan? Ya begitu.
Demikian juga dalam kumpulan ini, Gusti Allah ini senang kalau orang itu bareng-bareng, orang Islam itu satu hati. Gusti Allah ini tidak suka kalau terjadi perpecahan antar umat Islam. Paham? Nah, ini tugas para ulama itu memberi nasihat-nasihat supaya mendinginkan umat ini. Dijaga betul kesatuan umat Islam ini di seluruh dunia dengan cara apa? Menyebarkan mahabbah, cinta, dan memperbanyak silaturahim tanpa pandang bulu siapapun. Hati-hati loh, itu seberang, jangan sampai didatangi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hal seperti ini sudah kena setan yang menjadikan kita ini jadi jauh dari amalan agama. Semua ahlul la ilaha illallah itu adalah saudara kita. Apakah itu yang kopiahan, yang gundulan, ya, yang pakai celana atau yang pakai sarung, yang pakai kaos atau pakai jubah, pakai koko, semuanya adalah saudara kita. Itu harus betul-betul dipahami. Semua ahlul la ilaha illallah adalah saudara kita yang mereka semuanya berhak untuk kita sayangi dan kita cintai, dan kita sambung tali silaturahim dengan mereka. Insyaallah. Ya. Kalau kita punya pikiran seperti itu, nanti saudara kita itu jadi banyak seluruh dunia. Lebih dari 1 miliar manusia di seluruh dunia umat Islam. Tapi kalau kita kecilkan ini, pokoknya kalau tidak saudaraku sendiri yang seayah dan seibu, pokoknya tidak itu. Nah, akhirnya kita kecil jadi nggak punya teman. Ya. Pokoknya kalau bukan kampungku sendiri tidak. Nah, ya kan jadi kecil. Makanya itu kita ini harus, itu saudara kita semua juga, wong itu anaknya Nabi Adam. Nah, saudara juga. Kalau kita pengen menggabungkan dengan saudara, itu saudara, itu anak Nabi Adam. Bahkan itu juga anak Nabi Nuh. Wong tanah semua setelah Nabi Nuh itu yang hidup hanya dari anak-anak Nabi Nuh saja. Anak-anaknya selain Nabi Nuh itu wafat semuanya, tidak ada keturunannya. Yang ada sekarang hanya keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Kita saudara juga seluruh dunia ini hakikatnya. Ya, nah, kita datangi. Dari segi kemanusiaan sudah saudara. Apalagi dari segi akidah juga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu juga saudara. Insyaallah ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم أسلم سلطانا نصيرا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.